Gimana kabarnya? Pasti sehat semua ya adik-adik di rumah? Tentu Bu Enda, adik-adik di rumah pasti menaati protokol kesehatan. Kemana-mana pasti menggunakan masker dan hand sanitizer. Wah, sekarang adik-adik sedang mengikuti ibadah online hari Minggu ini ya. Semoga adik-adik itu semuanya sudah siap ya Kak Putri untuk menerima firman Tuhan pada minggu ini. Tentu Bu Enda. Kita di sini ada Kak Putri dan Bu Enda. Nah, kali ini mau membahas apa ya Bu Enda? Iya Kak Putri, hari ini kita akan membahas tema persahabatan yang menguatkan Kak Putri. Oh, pembahasan yang sangat menarik ya. Coba persiapkan dulu Alkitab dan alat tulisnya. Nah, pasti adik-adik di rumah punya teman, sahabat yang banyak kan? Nah, mari kita menyanyikan lagu pujian Kau Temanku, Ku Temanmu. Sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan, hari yang cerah ini Kau memberkati kami untuk sekolah minggu secara online ya Bapak. Kiranya Kau berkati anak-anakmu yang di rumah dan berkati Bu Endah yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau selalu sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oh iya Kak Putri, minggu lalu kayaknya ada ayat hafalan ya? Oh iya Bu Endah. Iya. Kita coba baca bersama-sama ya. Dari Amos 5 ayat 6a. Kita nanti ulangin bersama-sama ya. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita ulangi lagi ya. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Terus ingat ayat hafalan ini ya. Terus tanam di hati adik-adik semua. Oh iya Kak Putri, ayo sekarang kita bangkit semua adik-adik ada di rumah. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Ku Kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Tuhan tolong aku
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak Putri. Iya benar Bu Endah, silahkan untuk firman Tuhannya. Nah Kak Putri, sekarang kita saatnya akan mendengar firman Tuhan ya. Iya benar Bu Endah, silahkan Bu untuk firman-Nya. Tapi kita membaca Alkitab dulu ya, dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Kita buka ya. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Harozet Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapitot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesi. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Kak Putri undur diri dulu ya, nanti balik lagi. Dadah Kak Putri. Dadah Bu Endah. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Wah, kalian pasti sekarang sudah siap-siap ya di depan laptop kalian, di depan komputer kalian untuk mengikuti firman Bu Endah hari ini. Oke, hari ini bertemu lagi ya dengan Bu Endah. Bu Endah akan bercerita tentang firman Tuhan yang akan kalian dapatkan hari ini. Coba Bu Endah mau bertanya pada kalian. Kalian tuh kalau di rumah atau di sekolah punya sahabat enggak ya? Wah, pasti punya ya. Sahabat itu penting ya adik-adik. Kalau nggak punya sahabat rasanya sedih ya. Kalau kita mau berkeluh kesah, mau cerita, sama siapa ya kalau nggak punya sahabat? Oke, kalian pasti punya sahabat. Tentu menyenangkan ya punya sahabat itu. Iya. Kenapa ya Bu Endah menanyakan tentang sahabat ya hari ini ya? Iya, Bu Endah hari ini akan bercerita dulu ya. Dengarkan baik-baik ya. Kalian boleh memasang telinga kalian dengan baik, duduk yang manis, tidak boleh disambi dengan makan atau minum ya. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya. Adik-adik, pada zaman dahulu itu kerajaan bangsa Israel itu pernah dijajah oleh bangsa Kanaan. Bagaimana rasanya dijajah itu ya? Wah, tentu menyedihkan. Kalian pasti ingat ya sejarah di sekolah yang menceritakan bagaimana bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa Barat, Portugis, Belanda, sampai Jepang ya. Kalau bangsa kita itu dijajah 350 tahun. Betapa menderitanya itu ya. Tidak bebas,
tidak bisa menentukan nasib sendiri, ya, tidak bisa mencari kesenangan sendiri. Semuanya serba diatur oleh para penjajah itu. Demikian juga dengan bangsa Israel, adik-adik. Bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Kanaan selama 20 tahun. Waduh, lama banget ya, 20 tahun. Rasanya gimana ya kalau dijajah selama 20 tahun? Wah, pasti sedih ya, menderita ya, dijadikan budak. Oke, adik-adik tahu nggak sih apa arti budak itu? Budak itu adalah pesuruh yang disuruh oleh majikannya. Mau nggak mau, harus mau gitu ya. Jadi harus mau disuruh. Untuk yang tidak kita sukai pun kita harus melakukan. Jadi rasanya jadi budak itu sungguh menderita sekali. Demikian yang dirasakan oleh bangsa Israel. Sedih sekali ya. Waktu itu bangsa Kanaan dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Yabin, dan panglimanya yang gagah berani bernama Panglima Sisera. Coba kalian tahu nggak sih, panglima itu bawaannya apa biasanya? Ya, biasanya membawa pedang, kemudian membawa tameng ya, lalu membawa apa? Kuda. Oke ya, itu panglima. Nah, saat itu bangsa Kanaan dalam kondisi yang sangat menderita. Kemudian ia mengeluh pada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin bebas dari penjajahan bangsa Kanaan ini. Saya ingin bebas. Keadaan ini sangat menderita. Menderita yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel itu membuat bangsa Israel memohon kepada Tuhan supaya dibebaskan. Lalu Tuhan mendengar doanya bangsa Israel. Adik-adik tahu sendiri ya, bangsa Israel itu bagaimana? Bangsa yang suka bersungut-sungut, ya, suka melakukan dosa. Tetapi Tuhan tetap sayang pada bangsa Israel itu, ya. Sehingga Tuhan tuh mendengar doanya bangsa Israel itu. Lalu Tuhan pun mengirimkan seorang perempuan bernama Deborah. Loh, pasti kalian bertanya-tanya, oh perang kok dikirim seorang perempuan, buat apa? Begitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan dalam medan peperangan, begitu. Mungkin yang tidak tahu maksud Tuhan akan bertanya-tanya seperti itu. Tetapi sebenarnya Deborah ini mempunyai seorang teman yang bernama Barak. Nah, siapa Barak itu? Barak itu adalah panglima besar bangsa Israel. Lalu Deborah tadi apa jabatannya kok diutus Tuhan untuk menolong bangsa Israel? Deborah itu adalah seorang hakim dan seorang nabiyah. Apa coba? Adik-adik tahu nggak sih hakim itu apa? Nabiyah itu apa? Iya, betul. Hakim itu adalah seseorang yang bertugas memutuskan perkara seseorang. Sedangkan kalau nabiyah itu adalah sebutan bagi nabi perempuan. Jadi kalau laki-laki namanya nabi, kalau perempuan namanya nabiyah. Maka Deborah ini diutus oleh Tuhan sebagai nabi, ya, tentunya akan menyelesaikan masalah bangsa Israel. Oke. Lalu Deborah tadi apa peranannya sehingga bisa menyelamatkan bangsa Israel? Waktu itu Panglima Barak itu dalam kondisi yang sangat lemah, down, minder. Dia tidak berani mau menghadapi pasukan bangsa Kanaan yang besar. Tadi di Alkitab dikatakan ya, bahwa bangsa Kanaan itu memiliki 900 kereta besi. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali, kuat sekali nih. Nah, bangsa Kanaan itu jadi takut, panglimanya aja minder. Nggak mungkin saya bisa
mengalahkan bangsa Israel yang sebegitu kuat ya. Nggak mungkin. Makanya Tuhan mengirimkan Deborah untuk menguatkan si Barak ini. Tugasnya apa? Deborah ini adalah sahabatnya Barak. Dan ketika dia bertemu dengan Barak, dia berkata, Barak, apakah kamu tidak ingin lepas dari penjajah bangsa Kanaan? Apakah kamu tidak ingin hidup bebas? Kemudian si Barak menjawab, aku pengen, tapi saya takut. Saya ragu-ragu apakah mampu pasukan bangsa Israel itu menghadapi bangsa Kanaan yang begitu kuat. Senjatanya aja luar biasa kuatnya. Sedangkan pasukan saya ini kan lemah, kecil, nggak punya senjata apa-apa begitu. Tapi akhirnya si Deborah selalu memberikan dorongan motivasi agar si Barak ini mau berjuang untuk melepaskan bangsanya dari penjajahan bangsa Kanaan. Ketika dirayu-rayu begitu ya, Deborah selalu merayu kepada Barak, ayolah kita harus melepaskan diri dari bangsa penjajah ini. Kemudian Panglima Barak itu mengajukan persyaratan, okelah saya mau, tapi kamu harus ikut berperang ya dengan saya. Harus berperang dengan saya. Oh, jadi saya harus ikut berperang? Iya, gitu. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dan terjadi kerjasama dan terjalin yang baik ya kerjasama antara Deborah dan Barak, akhirnya mereka bersepakat untuk maju bareng ya, untuk bersama-sama melawan bangsa Kanaan. Nah, ketulusan hati dua sahabat itu dilihat oleh Tuhan, adik-adik. Mereka melihat ketulusan dan kebersamaan dua sahabat itu. Akhirnya mereka diberkati Tuhan. Dan akhirnya peperangan itu bisa membuat bangsa Israel menang atas Raja Yabin dan Panglima Sisera. Jadi Tuhan melihat apabila kita sungguh-sungguh tulus ikhlas membantu teman, maka kita akan bisa menang. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya persahabatan antara Deborah dan Barak. Mereka saling memotivasi, saling bekerja sama, saling menguatkan. Akhirnya apa adik-adik? Bisa mencapai tujuan. Nah, menurut adik-adik sikap mereka itu perlu diteladani apa tidak ya? Iya, perlu sekali ya. Karena persahabatan kita itu harus kita pupuk dari rasa yang sama dengan tujuan yang sama untuk mencapai kemajuan bersama ya. Coba adik-adik, sekarang Bu Indah akan membuat kata-kata penyemangat ya. Bukan penyelamat tapi penyemangat ya. Kita katakan, nanti kalian boleh berdiri mengikuti gerakan Bu Indah ya. Ya, silahkan nanti mengikuti gerakan Bu Indah. Nanti begini. Ayo, kamu bisa, kita bisa. Begitu ya. 2 kali ya. Yuk, bersama-sama kita membuat kata penyemangat hari ini. Ayo, kamu bisa, kita bisa. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Enda yang telah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Nah adik-adik, Tuhan ingin menyampaikan lewat Bu Enda, kalau teman-teman punya saudara, sahabat, teman, itu harus saling menguatkan, saling mendorong. Seperti Deborah yang saling menyemangati Barak ketika dalam kesusahan, dalam berperang, dia harus berjuang. Tapi ada Deborah yang selalu menyemangati. Nah, kita sebagai teman, sebagai sahabat, kita harus saling mendorong, mendukung, dan mengasihi. Betul sekali Kak Putri. Benar ya, kita terus sering mengatakan kata penyemangat itu ya Kak Putri. Gimana tadi kita ulangi yuk Kak Putri? Kita ulangin ya. 1, 2, 3. Ayo, kamu bisa, kita bisa. Sekali lagi Kak Putri. Oke. Ayo, kamu bisa, kita bisa. Nah, hari ini kita ada ayat hafalan dari Amsal 17 ayat 17. Ayo adik-adik kita buka dulu Alkitabnya, terus kita baca bersama-sama. Amsal 17 ayat 17.
seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita ulangin lagi ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, untuk ayat hafalan ini terus diingat ya dan ditanam dalam hati. Karena Tuhan memberi berkat lewat ayat hafalan ini. Nah, selanjutnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan. Persiapkan amplopnya ya adik-adik. Jalannya persembahan akan diiringi dengan lagu Ku Beri Persembahan. Mari adik-adik kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, atas sekolah minggu hari ini, atas firman yang Engkau berikan kepada kami, sungguh sangat indah kami dengarkan. Berkatilah teman-teman kami, sahabat kami, orang tua kami, orang lain, sehingga kedamaian selalu melingkupi kami setiap hari dan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekolah minggu hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk terus meneladani tokoh hari ini, yaitu Deborah dan Barak. Selalu menyemangati, mengasihi teman dan sahabat. Betul Kak Putri. Ajak terus teman-teman yang lainnya untuk sekolah minggu online. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.